Pertanyaan saya sederhana. Apakah ada nabi selain Nabi Muhammad waktu itu? Oke. Dan jawabannya, Saya mau tanya dulu Amin. soal nabi-nabi Nusantara. Pertama, kenapa Anda milih istilah itu? Apakah Anda punya definisi sendiri tentang apa yang disebut nabi atau prophet dalam bahasa Inggrisnya? apakah Indonesia itu mempunyai nabi? Apakah orang Indonesia itu mampu menjadi nabi? Atau kira-kira orang Indonesia itu punya nyali nggak menyatakan diri sebagai nabi gitu loh? Gitu. Saya mulai riset. Nah, hasilnya adalah kira-kira kita punya nabi jumlahnya itu lebih dari 600. Jadi rumusnya dalam buku saya terangkan, setiap ada krisis, zaman apapun akan memunculkan nabi di Indonesia ini. Saya sudah menemui di Medan ya, kebetulan saya Baru-baru ini? Oh iya, baru-baru ini, dan sudah menulis risalah bahwa ini butuh diselamatkan bangsa ini. Bangsa ini sedang terpuruk. Jawabannya bukan partai politik, tetapi nabi. Halo saudara, kita berjumpa lagi dalam acara Perspektif One on One. Dan kali ini tamu saya adalah Profesor Al-Makin. Setahu saya memang namanya sesingkat itu. Kita tidak tahu kenapa dan apa artinya. Dan tetapi itu yang tidak ingin saya tanyakan justru. Saya rasa sebaiknya kita dalam obrolan ini bertolak dari dua bukunya. Jadi sebelumnya saya ingatkan ya, saya kasih tahu nih Anda nih, Profesor Al-Makin ini adalah sarjana yang jenisnya semakin sedikit di negeri kita. Seorang ilmuwan yang tekun dan terus mencintai ilmunya, walaupun mungkin tidak populer, mungkin tidak banyak yang doyan, karena bukunya juga serius-serius, sementara kebanyakan kita sekarang semakin malas berpikir, ya. Harus diakui itu, risetnya banyak sekali tentang itu. Dan sekarang Al-Makin ini berbeda. Dia memegang tradisi keilmuan kuno yang lama ya, yang orang itu sekali memilih jalan hidup menjadi ilmuwan, maka dia menekuni itu, meneliti dengan susah payah dan seterusnya. Mungkin tanpa banyak memikirkan imbalan duniawi, kita tidak tahu. Seandainya ya pun nggak apa-apa. Nah, dua bukunya yang buat saya menarik sekali adalah, pertama, sekian tahun lalu, saya udah lupa kapan terbitnya, suatu buku yang cukup tebal, di atas 400 halaman, seingat saya. Judulnya adalah Nabi-Nabi Nusantara. Jadi dia cerita tentang apa yang disebut Nabi-Nabi Nusantara. Nanti saya tanyakan yang paling basic dulu. Yang kedua, bukunya yang baru beberapa bulan lalu terbit dan kabarnya sudah dicetak ulang beberapa kali. Judulnya adalah dari Athena Nusantara. Dia juga melacak tradisi filosofis atau filsafat lebih tepat ya, jangan filosofis. Tradisi filsafat yang mulai dari pangkalnya di Yunani sana, di Athena sampai Nusantara gitu. Seingat saya, Al-Makin percaya bahwa para ahli filsafat kita di Nusantara ini juga kira-kira tidak kalah dari para filosof besar di Eropa atau di Yunani, bahkan dari segi kualitas pemikiran, dari kedalaman berpikir. Mudah-mudahan saya nggak salah. Intinya kemampuan bernalar mereka juga setara. Masalahnya kan seluruh dunia tidak tahu ini. Yang tahu filosof Eropa, entah Nietzsche, entah Hegel, entah Bergson, macam-macam, atau surut ke belakang lagi dari Plato, Aristoteles, Socrates, dan sebagainya. Nanti kita geledah apa betul klaimnya itu. Gitu, Prof. Jadi terima kasih Anda hadir di sini. Ya, terima kasih. Ya, Dan saya mau tanya dulu Amin. soal Nabi-Nabi Nusantara. Pertama, kenapa Anda milih istilah itu? Apakah Anda punya definisi sendiri tentang apa yang disebut Nabi atau Prophet dalam bahasa Inggrisnya? Karena dalam tradisi kita, Islam misalnya ya, kita mengenal dua jenis ya, satu rasul, satu nabi. Rasul adalah utusan Tuhan yang membawa risalah, ya, kitab-kitab dan sebagainya. Yang dalam tradisi kita yakini, kita pahami ada 25 orang tuh dari Adam sampai Muhammad. Walaupun saya pribadi suka bingung juga, yang bawa risalah kan nggak semua, paling cuma 4-5. Ada Mazmur, siapa?
ada apa? Mungkin Ibrahim, ada Musa ya dengan Taurat. Yang lain kan juga enggak. Nabi Zakaria, Nabi Idrus kita nggak pernah dengar. Gitu. Tapi oke, itu tetap disebut rasul. Yang kedua, nabi. Nabi seperti kata Abduh nih, saya berpegang pada Abduh. Itu katanya jumlahnya ada 124.000 di dalam bukunya yang terkenal itu Tauhid. Saya baca SMA dan sampai sekarang heran. Kenapa dia bisa sampai pada angka yang spesifik begitu? Dia sebut 124.000 orang. Nah kembali kalau Anda bagaimana memaknai Nabi di dalam konteks ini? Jadi saya bertanya tentang Nabi itu 2 kali. Pertama dalam konteks Arab pada abad 7. Ya. Zaman Islam baru muncul gitu. Betul. Nah, itu jadi disertasi saya. Yang di Heidelberg. Ya, di Heidelberg ya. Pertanyaan saya, ya, bukan, representing the enemy. Representing the enemy. Iya. Wow. Terbit di Eropa. Tapi bahasa Inggris belum pernah saya terjemah dalam bahasa Indonesia. Takut ya. Nah, pertanyaan saya sederhana. Apakah ada nabi selain Nabi Muhammad waktu itu? Oke. Dan jawabannya banyak. Dan dalam Tobari, dalam Sa'alabi, dalam Ibnu Ishaq dan tarikh-tarikh klasik. Termasuk Ibnu Ishaq ya? Biografernya yang pertama ya? Iya betul. Itu bahkan sebelum Nabi Muhammad di kota Taif ada namanya Umayyah bin Abi Salt. Nah, itu siapa? Dia mengklaim sebagai nabi dan sebagian orang percaya. Dia tradisinya lebih kental karena dia punya hubungan khusus pada waktu di tarikh disebut Bilad Syam. Bilad Syam ini kan bisa merujuk ke Suriah, ke Palestina atau ke Konstantinopel. Wow. Jadi tradisi Umayyah bin Abi Salt ini jelas tradisi dalam bahasa Barat sekarang Judeo-Christianity. Tetapi saya kurang setuju itu, Judeo-Christianity. Tradisi dia adalah tradisi Arab, dan tradisi Arab terutama di Provinsi Hijaz, di Makkah dan Madinah. Ini Kristianinya berbeda. Katanya apa? Nestorian gitu. Nah, Gereja Timur. Tapi lebih spesifik lagi, Kristen yang sudah dikontekstualisasikan pada tradisi Arab. Tribalisme Arab, pada kesukuan Arab lah, kesukuan Arab. Nah, kabilah. Nah, Umayyah bin Abi Salt ini bahkan syairnya yang banyak menyerupai Al-Quran itu ada sekitar 900 bait lah. Anda bilang menyerupai Al-Quran, apa maksudnya? Ya, dari sisi bunyinya, dari sisi kualitas, ritmenya, dari sisi isi, gitu kontennya itu ya. Tapi itu riset saya selanjutnya setelah disertasi, dan itu juga banyak terbit tapi semuanya bahasa Inggris. Dan tetap dalam rangka takut Anda ya. Gak apa-apa, oke. Nah, untuk disertasi saya ada nabi lain, konon juga sebelum Nabi Muhammad, lebih tua dari Nabi Muhammad, namanya Maslamah, di kota namanya Yamamah, sekarang Riyadh. Yang katanya disebut Al-Kazzab itu. Musailamah adalah bentuk tasghir atau diminutif atau dikecilkan. Artinya Maslamah kecil. Jadi Musailamah. Little Maslamah ya. Khuwailid gitu kan. Tapi ini orang yang sama ya. Yang dijuluki Al-Kazzab. Al-Kazzab. Nah, di dalam literatur kita dikenal Al-Kazzab. Itulah yang menjadi bahan disertasi saya. Jadi biografi beliau, aktivitasnya sebagai nabi, kemudian leadership-nya, umatnya, dan setelah meninggal itu apa yang terjadi di Yamamah, dan beliau sukunya namanya suku Hanifah. Anda mengangkat satu biografi lawannya Muhammad, Nabi, dan dia dalam bahasa cerita itu kan artinya tokoh antagonis. Ya, menurut kita. Iya, menurut kita. Dalam tradisi itu kan. Menurut kita. Dan menurut Anda enggak? Ternyata setelah diteliti, not that bad gitu maksud Anda? Enggak seburuk itu dia? Sejarawan, tarikh misalnya, dan juga para biografer, sirah, dan juga kitab-kitab Tobaqot yang sangat klasik, yang awal abad 2, abad 3 Hijriah, abad 9. Semasa Ibnu Ishaq lah? Iya, sesudahnya, itu masih banyak sisi positifnya Musailamah. Jadi beliau tidak hanya seorang pembohong, enggak.
Bahkan syair-syairnya, kebetulan disertasi saya memuat 33 surat. Surat yang, dia? Ya, yang mirip dengan Al-Quran Makkiyah ya. Mirip itu apa maksudnya? Iya, Mirip dari sisi kontennya bunyi, juga? dari sisi konten, dari sisi ajaran, dari sisi value ya. Nah, ya terbitnya di Peter Lang di Eropa. Nah, saya memahami waktu itu dan ternyata Nabi Muhammad tidak sendiri. Artinya sebelumnya sudah ada Umayyah itu, sudah ada Tapi Maslamah Umayyah atau Musailamah di Taif, di Taif dekat ya? Makkah ya. Ya. Ya, Tapi Musailamah di Makkah. di Yamamah. Yamamah. Di Yamamah itu Riyadh, ibu kota. Riyadh ya, jauh ya. Ya lumayan jauh, gitu ya. Belum di Tamim ya ada saja. Belum di Yaman Ada yang perempuan? Aswad. Ya saja. Saja itu perempuan. Saja dan Yang katanya alatnya bukti kenabiannya adalah pedang dari India katanya. Sajah ini kebetulan di dalam kitab-kitab kita, tarikh selanjutnya dikabarkan punya affair dengan Musailamah. Punya affair. Tapi sekali lagi di dalam disertasi saya itu representing the enemy itu, saya bisa memilah kapan itu muncul anekdot, kapan itu muncul rumor, dan sebetulnya inti dari cerita itu yang mana gitu. Kita bisa memilah. Sebagaimana kita juga bisa memilah hadis ya. Hadis ini muncul kapan, konteksnya apa. Bisa nggak dibilang bahwa itu adalah bagian dari perusakan reputasi? Betul, betul. Jadi ya tentu saja sejarah... Saya bisa jadi peneliti juga ya kalau gitu ya. Tebakan saya suka benar ya? Ya, sejarah selalu ditulis oleh yang berkuasa atau yang menang kan. History is necessarily the victor's history ya. Sejarah betul. pemenang. Sejarah pemenang. Okay. Dan kebetulan Maslamah atau Musailamah ini kan suku Hanifah, dan suku Hanifah ini kan sangat dekat dengan Ali bin Abi Thalib. Bahkan salah satu istri Ali bin Abi Thalib itu konon dari Hanifah. Ini bagian dari suku besarnya Quraisy juga? Udah, lain. Itu rivalnya. Rival malah. Rivalnya. Tetapi kecenderungannya memang ke Bani Hashim yang bagian Ali bin Abi Thalib. Nah, tetapi dengan Quraisy yang bagian Muawiyah bin Abi Sufyan atau bagian dinasti Umayyah, dia menjadi rival. Nah, jadi siapa yang membuat dia menjadi jelek gitu ya? Siapa yang menjadikan dia hoax disebar gitu ya, siapa yang menyebarkan apa? Buzzernya itu ya Bani Umayyah. Tetapi ketika di era Abbasiyah, ketika Umayyah ini runtuh, Abbasiyah naik. Abbasiyah sudah di Irak. Ya, Bani Hanifah mendapatkan tempat. Di Irak ya betul, di Irak, di Baghdad mendapat tempat, dan Musailamah ini pelan-pelan juga terjadi restorasi. Musailamah bukannya yang diperangi karena nggak bayar pajak katanya? Oh, itu kan zaman Abu Bakar. Oh ya, setelah Nabi nggak ada. Oh, jadi setelah Nabi meninggal, Musailamah ini tetap hidup. Musailamah dan reputasinya membaik gitu. Yuk, dia enggak pernah jelek reputasinya. Semasa hidupnya. Reputasi dia jelek ya ketika di era dinasti Umayyah. Berarti julukan Al-Kadzab itu belakangan? Belakangan, karena yang menerima Al-Kadzab tidak hanya Musailamah, tetapi lawan-lawan dinasti Umayyah. Semua yang jelek pokoknya Al-Kadzab. Al-Mukhtar misalnya. Al-Mukhtar juga disebut Al-Kadzab. Al-Mukhtar itu salah satu pemberontak yang dia dari Khurasan, dari Iran, dan tentu saja dia pro pada dinasti Abbasiyah, pro ke Ali lah, Ali bin Abi Thalib ya, menantunya Nabi. Jadi Al-Kadzab ini sebutan untuk orang yang melawan rezim kira-kira. Jadi rupanya tradisi Arab ini senang banget kasih julukan-julukan ya. Di Quran kan disebut. Sampai dilarang tuh di Quran itu. Jangan kau bikin julukan-julukan, gitu kan? Kunya. Ya, jadi dan orang awam biasanya nggak tahu, Prof, bahwa misalnya Abu Jahal, Abu Lahab itu adalah julukan. Dikira nama orang biasa. Kan semuanya pejoratif ya. Ya, kembali lagi ke definisi Nabi tadi ya. Pertanyaannya kan definisi Nabi. Nah, di dalam konteks Arab ini, pada abad 7 Masehi atau abad 1 Hijriah ini, seorang Nabi berarti seorang pemimpin politik yang mencoba berperan sekaligus juga pemimpin agama.
Kenapa? Tapi yang menonjol aspek politiknya apa agamanya? Loh, itu tidak bisa dipisah Dua, pada ya? abad 7. Kenapa? Oh. Karena di abad 7, kekuatan Konstantinopel, Romawi Timur, ini sedang turun. Sementara kekuatan Persia itu lebih turun lagi. Safavid. Bukan, Sasanid. Persia, Sasania, ya. Dan kebetulan, walaupun mereka turun, tetap bersaing. Bersaingnya lewat proxy war. Oke, jadi waktu itu mereka superpowers-nya ya? Superpowernya, Uni Soviet dan Amerikanya pada abad 7. Mekah, daerah Nabi itu sebetulnya Hijaz. kecil sekali dan kira-kira terjepit di antara dua. Oh tidak, mereka dengan sengaja memihak salah satu. Memihak Iran atau Romawi. Nah, yang bagian Hijaz, Makkah dan Madinah itu rata-rata memihak Konstantinopel, Romawi Timur. Yang bagian Yamamah, bagian timur, bagiannya Musailamah, memihak Persia. Itu konteksnya begitu. Ada salah satu pemimpin sebelum Musailamah namanya Hawza bin Ali. Hawza bin Ali ini seorang pemimpin Arab yang jelas pro Persia dan mendapatkan hadiah mahkota namanya Qalansua. Nah, ini jadi Qalansua itu semacam topi kebesaran gitu ya, mahkota. Tiara, gitu. mahkota. Qalansua kayak kopiah itu ya. Pokoknya sesuatu yang bikin dia besar. Nah, bikin dia besar. Nah, dia menjadi vassal atau semacam apa namanya? Protektorat lah. Semacam negara perwakilan dari Persia. Jadi antara Yamamah dan Hijaz ini memang bersaing dan aliansinya berbeda. Musailamah jelas arahnya ke Persia. Nabi Muhammad, Umayyah, atau Abu Amir Nabi yang lain di Madinah, itu arahnya ke Konstantinopel. Ini menarik sekali, bro. Dalam arti, ini jarang dibahas oleh para ulama misalnya. Oh ya, enggak akan. Karena karena gini, saya dari dulu punya tesis nih, punya anggapan bahwa orang Islam itu, terutama termasuk para ulamanya, tidak pernah belajar sejarah sebagai historiografi. Mereka belajar menekuni hagiografi. Jadi sejarah dilihat dari orang-orang besar doang. Sehingga aspek-aspek sosiologis, aspek-aspek misalnya kompetisi politik kayak gini kan luput dari pembahasan mereka. Seolah-olah Nabi Muhammad dan sahabat dan sebagainya satu-satunya dan steril dari perkembangan dunia atau perkembangan sekitarnya. Makkah dan Madinah itu adalah kota yang terbuka dan relasinya dengan Biladus Syam dalam beberapa kompakot kan disebut Biladus Syam. Kan bisnisnya juga jalurnya ke situ. Itu sangat luar biasa dari sisi sosial, politik dan juga ekonomi. Ekspor impor antara Hijaz dengan Biladus Syam, Konstantinopel, Suriah, Lebanon itu sudah lama berjalan. Bahkan misalnya bapaknya Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu Abu Sufyan, itu bepergian terus antara Hijaz, Makkah dan Madinah dan Biladus Syam. Sebagai perjalanan bisnis. Perjalanan bisnis, perjalanan politik ya. Maka surat Al-Quraisy itu yang menceritakan perjalanan Minasyita ya. Itu ada direkam di situ. Ada direkam di situ. Itu artinya apa? Politik, sosial, dan ekonomi ini berjalan terus. Nah, kembali ke definisi Nabi. Jadi Nabi di abad 7 kira-kira adalah usaha dari para pemimpin lokal, kesukuan, atau tribal, atau kabilah yang mencoba mandiri secara politik dan secara religius dari kekuatan Romawi dan kekuatan Persia. Karena sedang turun. Jadi kira-kira mumpung mereka turun kita bangun. Ada kesempatan. Itu kan hukum sejarah dan hukum alam. Ketika kekuatan utama itu surut, tentu kekuatan baru akan muncul. Nah, kebetulan yang selama ini mungkin tertekan ya. Yang selama ini karena dikendalikan. Karena ini terlalu kuat. Maka suku-suku di Arab ini juga saling memunculkan nabi. Dan Nabi Muhammad tidak sendiri gitu loh. Baik, tapi kalau dia mengklaim atau diklaim sebagai nabi, maka tentu bisa nggak disimpulkan bahwa mereka bawa ajaran tertentu dong sebagai modal dasarnya. Kalau enggak, apa dasar legitimasi klaimnya kalau semua orang bisa, saya nabi? Kan mestinya ada
seperangkat aturan lah, sesederhana apapun. Tapi saling berhubungan dan banyak mempunyai persamaan. Karena di mungkin antara mereka. akarnya sama ya. Akarnya sama. Ya, biasanya orang sarjana barat menyebut Judeo-Christianity, yaitu Yahudi campur Kristen gitu ya. Tapi saya kurang setuju dengan istilah Judeo-Christianity itu. Istilah yang sudah sangat mapan, Bro. Anda harus punya basis ya, disertasi saya kalau Anda mau membantah. Pada dasarnya membantah itu, dan kebetulan disertasi saya itu banyak dikutip orang sekarang untuk urusan the rise of Islam ya, kemunculan Islam dan abad 7 itu seperti apa. Jadi tradisi kesukuan Arab ini sangat kuat sehingga menerjemahkan pesan-pesan gereja timur, kebetulan di Arab itu gereja timur, dengan semangat lokalitas mereka itu tinggi. Sehingga kalau kita cocok-cocokkan Al-Quran misalnya, kita cocokkan dengan ajaran Katolik atau Protestan, pasti banyak sama tetapi juga berbeda karena mereka gereja barat. Mereka kan dari kelompok Vatikan, kelompok Romawi, Itali ya. Sementara kita waktu abad 7 bersinggungannya dengan kelompok gereja timur. Nativity apa bukan? Ya istilahnya pribumi lah. Inkulturisasi ya istilah Katoliknya. Native ya. Sehingga Judeo-Christianity ini menurut saya kurang relevan untuk menilai. Diterapkan di dalam konteks Timur Tengah, itu maksudnya? Betul. Kalau di Barat kan udah disepakati lah kira-kira budaya Barat itu landasannya etika Judeo-Christianity. Ya. Anda setuju di batas itu? Iya, tetapi masing-masing lokalitas itu tetap berperan, ada karakter. Tetap berperan. Dan jangan lupa, Arab ini kan wilayah yang diperebutkan, bahkan berabad-abad sebelum abad 7, berbagai tradisi. Tradisi misalnya Mesopotamia, ya. Tradisi Persia, Zoroaster, Babilonia, Sumeria, bahkan Mesir pun kan juga punya andil di dalam mewarnai Timur Tengah gitu. Walaupun kemudian yang dominan Arabness ya. Iya. Karena Syria misalnya kan bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Orang Syria kan. Libanon. Bahkan ya, orang itu Levang kan, artinya Levang. Bahkan orang kayak Sulaiman Franji dulu ya, dan beberapa leluhur orang Libanon. Kita ini Eropa bukan Arab kan? Iya. Kan macam begitu. Ya, apalagi ketika terjadi migrasi besar-besaran ya, era Perang Salib misalnya. Itu kan juga terjadi migrasi dan percampuran. Migrasi misalnya ke Amerika Latin gitu ya? Ya tidak. Ketika Perang Salib misalnya, orang-orang Eropa kan banyak ke Timur Tengah. Dan mereka tentu kawin-mawin. Gitu ya? Ya, mereka kawin-mawin dan saling menyerap kan. Tradisi Islam kan dikenal kembali oleh orang Eropa semasa Perang Salib. Ya. Dan begitu juga orang Islam mengenal orang Eropa lewat Perang Salib. Dalam banyak tarikh kan mereka disebut Al-Faranj kan, Prancis ya, Al-Faranj ya, Franci. Makanya Perdana Menteri Libanon nama Sulaiman Franji. Mungkin dari itu, dari keturunan Eropa era itu. Dia nggak ngaku. Dan ingat pada 500 tahun sebelum Masehi, 500 tahun sebelum Masehi. It means 2.500 tahun yang lalu. 2.500 tahun yang lalu. Alexander atau Iskandar the Great ini kan menundukkan seluruh wilayah Timur Tengah, mulai dari Mesir, kemudian ke Persia, ke Babilonia, bahkan sampai India. Jadi terjadi peristiwa namanya Helenisasi atau Yunanisasi. Oke, sekarang Nabi lagi. Belum beres-beres nih Nabi. Luar biasa. Saya bilang tadi berarti mereka punya dasar legitimasi, katakan moral dan intelektual lah. Kan harus dan ada leadership ajaran. juga, leadership, politik, mereka ekonomi. memang punya itu ya. Iya, dan kebetulan misalnya gini, kalau kita kembali ke belakang, abad 4 setelah Masehi sampai abad 5 setelah Masehi. Artinya 200-300 tahun sebelum Islam ya. Sebelum Islam, konon salah satu legion itu pasukan Romawi, itu dari Arab. Jadi Arab ini sudah punya representasi di Romawi kuno. Pernah jadi kaisar katanya. Nah betul, ada dua. Philip the Arab. Philip the Arab dan Severus.
Severus juga Arab, ya? Severus itu kulit hitam, konon dari Libya. Sudan atau Dari Libya, daerah sekitar Libya. Afrika Utara. Sementara Philip ini ya rambutnya agak keriting-keriting, kemudian ya Arab lah gitu, tidak Sampai terlalu putih gitu. Sampai jadi kaisar ya. Sampai jadi kaisar, kayak Obama jadi presiden kan? Jadi setara sama Julius Caesar. Nah, oke. Berarti apa ketika orang-orang itu mengklaim diri atau dinyatakan sebagai nabi, sebagaimana belakangan Muhammad bin Abdullah ya, itu apa reaksi orang? Nah, orang menjadi nabi di dalam sejarah Islam, baik sirah maupun tarikh, itu kan perjalanan lama, terutama setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Dan itu terjadi dalam hitungan abad, tidak dalam hitungan dekade. Nah, siapa yang membentuk figur Nabi Muhammad sedemikian dahsyat? Ya tentu dua dinasti utama. Satu dinasti Umayyah, dua dinasti Abbasiyah. Kenapa? Karena mereka membutuhkan legitimasi politik. Mereka membutuhkan identitas. Nah, misalnya Umayyah. Umayyah ini kan di Suriah, di Damaskus. Dan sangat dekat dengan Konstantinopel kan. Nah, mereka menyaksikan bahwa basis Konstantinopel itu Kristiani. Sebagai identitas, sebagai dasar mereka menjadi Konstantinopel, menjadi Romawi. Nah, saya kira Umayyah itu sadar betul bahwa Islam, harus figur punya Nabi sesuatu, Muhammad ini bisa dijadikan sebagai ini simbol, bisa jadi model nih ya, gitu jadi identitas. Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pendiri dinasti Umayyah. Konon Umayyah ini orangnya luar biasa cerdas. Politisi, ahli, cunning ya, dan candid ya, dan menyukai paling tidak itu 4 hal. Satu, tarikh. Beliau sangat suka sejarah. Dan 2, kisah atau cerita, anekdot. Jadi bisa fiksi, bisa non-fiksi. Bisa fiksi, bisa non-fiksi. Zaman itu kan belum ada ilmu sejarah gitu ya. Jadi sebelum tidur dia akan mendengar tarikh dan mendengar kisah, bahkan dari para budak kulit hitam, kulit hitam, tidak peduli. Mereka bacain gitu ya? Mereka bercerita tentang. Ya? Terus yang ketiga, syair. Syair ini tidak peduli juga apakah itu syair Islam atau pra-Islam, dan bahkan dari berbagai macam tradisi kesukuan Arab didatangkan semua. Dan maka zaman Umayyah adalah kejayaan syair. Syair pra-Islam yang disebut sekarang syair jahiliyah. Iya, itu kan tempatnya sangat terhormat ya. Sangat terhormat karena memang khalifah pertama sangat menyukai. Ini banyak orang nggak ngerti, Bro. Pokoknya semua yang buruk dibilang jahiliyah. Padahal di dalam sastra kan justru itu parameter tertinggi ya. Iya, syair pra-Islam, syair pra-Islam itu luar biasa. Kan ada kitab yang sangat tebal berjilid-jilid namanya kitab Aghani. Nah, itu berisi syair-syair itu. Kumpulan syair itu yang tersisa. Yang nggak tersisa luar biasa banyaknya. Dan ada penyair namanya Toba-Toba Asyaran, ya. Ada Jarir yang reputasinya ya kayak bintang film gitu ya. Artinya diundang para khalifah, dikasih hadiah, ya. Suruh bacakan syair di tenda-tenda para pejabat gitu ya, istilahnya itu. Dan mereka kan mengenal madah ya, madah itu pujian untuk para khalifah itu ya. Keempat yang disukai oleh Muawiyah adalah nasab. Nasab ini bukan dalam arti siapa bin siapa, enggak itu. Nasab itu sebenarnya yang ahli nasab pertama adalah Abu Bakar. Malah Nabi Muhammad itu konon selalu konsultasi sama Abu Bakar tentang nasab. Nasab artinya adalah genealogi sosiologis. Suku ini berasal dari mana? Berkawannya dengan siapa? Musuhnya dengan siapa? Dan cara menundukkannya bagaimana? Itu nasab. Jadi bukan nasab terus kemudian saya keturunan itu. Enggak itu. Turunan Panji Sumirat. Yang dipelajari terlalu simpel ya, itu ya. Muawiyah adalah suku ini bagaimana caranya bernegosiasi. Dan kenapa bisa jadi terbentuk menjadi suku? Gitu? Atau kenapa anggotanya cuma sedikit? Atau dan kalau perang itu gimana cara mengalahkannya, itu yang penting. Dan bagaimana caranya, yang jelas sejarah suku, nasab itu.
Maka ada Oke, jadi lebih tepat disebut sejarah puak sebagai suku gitu, bukan sejarah individu ya. bukan sejarah kolektif. Oke. Dan ini ada kitabnya namanya Ansabul Ashraf. Dan konon yang paling ahli namanya Ibnu Hisham Al-Kalbi, Muhammad bin Hisham Al-Kalbi. Ini zaman Umayyah ini. Zaman Umayyah Abad sudah pertama, sadar ya? seperti itu. Pertama. Jadi Muawiyah ini adalah khalifah yang sangat sadar akan sejarah, sangat sadar akan sastra, sangat sadar akan taktik politik, diplomasi, sadar pada kebesaran, go internasional. Oh. Kenapa? Kalau dia mempertahankan ibu kota itu di Madinah, ya selamanya Macet lah ya. Islam ya di situ-situ aja. Tetapi dia sangat membawa ke visionary ya? Damaskus. Visioner. Dan konon ini adalah Umar bin Khattab yang punya visi membawa ke Damaskus. Dalam Dekatkan rangka dengan ekspansi. Konstantinopel. Konstantinopel. Oh, yang dibidik Konstantinopel. Konstantinopel. sebetulnya. Dan misalnya Khalifah Abdul Malik bin Marwan, kemudian Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umayyah. Ya. Ini konon langsung mengadopsi mata uang, administrasi, Artinya mata sistem uang kan yang militer. dipakai waktu itu mata uang Romawi ya, Ya. dinarius ya. Betul, betul. Makanya disebut dinar, tau? Makanya disebut dinar. Dari Sistem dinarius. militer. Sistem militer ya. Sistem militer dan administrasi. Baik, ini menarik. Saya mau nyelang sedikit. Nah, Anda ngomong lebih kultural, lebih politis, lebih diplomatis, lebih berwawasan global katakannya. Di alam pikiran para tokoh waktu itu yang paling terkemuka ya. Fikih di mana? itu perkembangan selanjutnya. Ya, Dari kesan yang saya tangkap dari cerita Anda, fikih kelihatannya nggak punya panggung. ya punya pada setelah Abbasiyah. Setelah Abbasiyah, Setelah Abbasiyah. jauh sekali dong. Jauh sekali memang. Ini kan di Muawiyah benar-benar nggak dihitung kan? Muawiyah pada dasarnya adalah meletakkan fondasi politik. Bukan hukum. Kemudian filsafat, kalam. Kalam, baru hukum. Maka terjadi penterjemahan dari Yunani. karya-karya Yunani ke dalam bahasa Suryani dan ke dalam bahasa Arab. Itu dimulai dari Umayyah. Nah, di Abbasiyah puncaknya. Abbasiyah ya, terutama ya periode Baghdad ya. Periode Baghdad. Nah, fikih itu akibat dari itu. Jadi baru abad kedua gitu mungkin fikih Bahkan muncul mungkin lebih belakang. lebih belakangan lagi, abad 4, abad 5 gitu, abad. Ya, Imam Syafi'i kan abad berapa kan? Jauh itu. Kenapa, Bang? Ini menarik sekali. Kenapa kemudian fikih ini kelihatannya dominan dan mendominasi tradisi-tradisi keilmuan di dalam Islam? Ya, kita harus sadar bahwa kita Islamnya Sunni gitu. Sehingga Ya memang kecenderungannya ke hukum rata-rata, dan Sunni pun kita terbatas kan. Mazhabnya 4 dari sisi fikih, dari sisi kalam kita Asy'ari, Maturidi. Bandingan sederhana aja, kita pergi ke Iran misalnya. Iran sudah Syiah. Dan itu berbeda, enggak fikih sudah orientasinya, tapi ilmunya filsafat. malah satu ya, Jafari. Filsafat, tasawuf ya. Sastra, ingat, sastra luar biasa di Persia. Dua orang ini bersaing, dua sahabat Nabi terkemuka ini bersaing. Siapa antara siapa? Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Bersaing ya. Iya, mereka. bersaing, bahkan saling membunuh kan, perang mereka. Puncaknya perang. Ya. Tapi dua-duanya mempunyai visi yang sama Dalam soal dalam soal internasionalisasi. Keluar dari cangkang kungkungan lembah Arab itu yang lembah Arab sempit itu. ya. Muawiyah ke Damaskus, Ali sejak semula ke Kufah dan Basrah. Dan inilah fondasi dinasti Abbasiyah. Katanya Ali pindah ke Kufah juga karena terlalu ruwet di Madinah. Ya? Ada terlalu banyak intrik politik. Ya, yang jelas kalau mereka tetap berpegang pada satu tradisi, saya yakin mereka sudah melihat ini nggak akan kemana-mana. Dan bahkan Umar bin Khattab pun sudah jelas itu membuka ke Yerusalem kan, ke Damaskus. Artinya orientasi para pemimpin awal itu memang internasionalisasi. Jadi Islam ini berjaya karena Islam bisa menjadi sistem, kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Nah, tadi kan saya bicarakan bahwa memang orientasi para pemimpin sahabat Nabi di awal itu jelas internasional, seperti Umar. Umarlah yang mengutus Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur di
Damaskus. Itu Umar gagasannya. Jadi yang punya visi itu Umar. Dan di masa Umar lah. kekhalifahan dia lah ya. Iya, ada khalifah dia. Ketiga ya. Nah, inilah yang menyebabkan Islam survive. Jadi dia dan terutama dua dinasti Umayyah dan Abbasiyah, inilah yang menegaskan Islam survive. Sementara nabi-nabi yang lain itu tidak berhasil membangun kekuatan politik, apalagi menjadi dinasti. Oke, yang lain-lain nggak punya kosmopolitanisme gitu ya? Ya, Kayaknya tidak dia survive. inward looking. Tidak. Jadi begini, misalnya kita ambil contoh Umayyah bin Abi Salt. Dia seorang penyair yang luar biasa. Syairnya masih saya terbitkan di Vril itu, di Leiden itu ya. Syairnya luar biasa, indah itu ya. Dan konon orangnya sangat fleksibel, relasi internasionalnya oke. Ke Konstantinopel kabarnya oke. Diplomatis. Diplomat. Cuma leadership dia tidak oke. Dia tidak berhasil menjadi pemimpin kesuku yang ada di Taif dan mengorbitkan Taif sehingga menjadi seperti Quraisy gitu loh. Kira-kira begitu. Terus kasus kedua Musailamah atau Maslamah. Musailamah itu leadershipnya oke. Wow, dia pemimpin perang yang baik ya. Pengikutnya banyak. Tetapi di saat penentuan dia kalah, gugur. Penentuan apa? Lah ketika perang dengan Abu Bakar, kan perang itu di era Abu Bakar. Ya. Dan kebetulan panglima Abu Bakar adalah Khalid bin Walid. Kalah dengan Khalid bin Walid dan terbunuh. Dan terbunuh. Musailamah terbunuh. Setelah terbunuh, dia salah memilih aliansi. Dia memilih aliansi dengan Ali bin Abi Thalib. Musailamah dan pengikutnya, Bani Hanifah, sudah kalah. Setelah itu salah langkah dalam politik. Maksud Anda setelah kalah penerusnya salah gitu ya? Penerusnya dia salah. Meninggal, kan? Dia kan sudah dia meninggal, tetapi dia bergabung dengan partai yang kalah. Partainya Ali. Yang menang kan partai Umayyah, Abu Sufyan dan kawan-kawan. Partai guru waktu itu. Akhirnya dibabat habis. Banu Hanifah ini, umatnya Musailamah ini dibabat habis. Bahkan dijadikan budak. Bung Al-Makin, ini luar biasa. Anda dari tadi ngomong sepanjang itu dengan cukup kompleks. Dan tidak sedikit pun menyebut soal agamanya sendiri. Ini sepenuhnya Anda ngomong politik, diplomasi, negosiasi, dan sebagainya loh. Kenapa? Di mana itu yang menjadi bargaining chip atau modal dasar utama Islam, yaitu agama? Kelihatannya nggak ada dari tadi nih. Ya, agama itu kan tidak sederhana, itu berabad-abad perjalanannya. Dan seiring dengan perjalanan politik, Islam ini ya berkembang gitu loh. Jadi istilahnya, saya dulu kan menerbitkan buku pertama namanya Anti Kesempurnaan. Judul buku saya itu. Artinya apa? Islam ini tidak selesai. Bahkan sampai sekarang itu. Bahkan sampai sekarang. Artinya kita itu terus berkembang. Dan perkembangan ini sesuai dengan perkembangan sosial, politik, ekonomi. Nah, Islam masa awal juga begitu. Nah, Islam yang kita terima ini kan sudah berbagai macam tradisi dan budaya yang terserap. Ya, terserap. Anda juga tentu termasuk mereka yang tidak percaya bahwa yang murni itu ada ya? Sulit seperti itu. Misalnya gerakan puritanisme gitu kan ya. Kan gerakan pemurnian. Nggak logis itu. Dengan asumsi sesuatu yang murni itu ada atau pernah ada. Ya, diletakkan dasar-dasarnya oleh itu, Nabi agama ini sendiri. Itu gerakan yang sangat umum ya. Artinya tidak hanya terjadi dalam Islam ya, pasti. Dalam Hindu pun juga terjadi. Dalam Kristen banyak sekali, Protestan terutama ya. Dalam Buddhisme saya kira juga ada kecenderungan. Mari kita cari yang lebih orisinal, cari yang lebih otentik. Dan itu ada. Gitu cari kembali ke masa lalu. Tapi rata-rata kan kecewa. Ternyata tidak ada masa lalu, tak ada yang murni, dan akan kecewa karena akan memisahkan agama dan budaya. Padahal itu satu paket agama dan budaya itu. Dari segi antropologi, agama tentu hanya bagian dari budaya. Ya, tidak bisa dipisahkan. Itu saling berinteraksi. Tesisnya Nasr Hamid Abu Zaid itu ya. Betul. Bahwa Quran adalah produk kultural, kan? Produk historis, ya. tarikhi.
Jadi nggak ada yang murni itu. Ya, semuanya akan berubah dan semuanya akan merespon perkembangan. Baik. Prof. Al-Makin, dari tadi Anda ngomong menarik sekali tentang nabi-nabi Arab yang semasa dengan Nabi Muhammad kira-kira ya. Padahal buku Anda itu judulnya Nabi-Nabi Nusantara. Saya ingin dapat insight atau cerita yang cukup panjang tentang Nabi-Nabi Nusantara sendiri. Pertama, siapa aja mereka itu? Kedua, di mana aja mereka berada? Ketiga, apa ciri-ciri ajaran mereka? Keempat, berapa banyak punya pengikut? Kira-kira begitu. Saya belum baca betul buku Anda karena secara tipografi itu kecil-kecil sekali. Dan karena buku lama, buram kan. Iya. Itu buku kebetulan sudah habis di pasaran, akan kita perbarui cetak ulang ya. Pertama, pertanyaan saya, apakah ada nabi di Arab? Itu saya lanjutkan. Yes. Apakah Indonesia itu mempunyai nabi? Apakah orang Indonesia itu mampu menjadi nabi? Atau kira-kira orang Indonesia itu punya nyali nggak menyatakan diri sebagai nabi gitu loh? Gitu. Pertanyaan saya di situ ya. Nah, setelah itu kan saya mulai riset. Nah, hasilnya adalah kira-kira kita punya nabi jumlahnya itu lebih dari 600. Anda berani sampai pada angka ya? Oh ya, sangat mudah itu. Oh, kok bisa semudah itu? Misalnya saya datang ke Kesbangpol. Kesbangpol misalnya di Jogja saja. Itu di situ ada kelompok atau disebut aliran kepercayaan. Itu lebih dari 200. Ada Pangestu lah. Wes, banyak itu, 200. Tapi dalam kerangka aliran kebatinan atau aliran kepercayaan. Bakor Pakem lah. Ya, Bakor Pakem. Kejawen gitu ya. Di Semarang itu ya 300 gitu kira-kira. Ini berbeda. Nah, ketika Pak SBY, zaman SBY saya masih ingat betul, membuka kolom agama untuk selain yang 6 ini kira-kira. Itu enggak ada, seminggu itu sudah ratusan itu yang daftar agama. Jadi kalau saya memberi angka, kira-kira ada 600. Berarti yang mendirikan semua agama itu apakah nabi? Berarti kan lebih Anda dari menggunakan definisi yang selonggar itu ya? Nabi, ya. Nabi. Karena faktanya, istilah nabi ini atau istilah wahyu atau transenden ini merupakan bahasa kita. Karena sejak zaman kolonial, jika ada pemberontakan melawan kolonial, itu pasti berkaitan dengan gerakan spiritualisme. Dan rata-rata itu mendapatkan wahyu. Dan mendapatkan pengikut. Klaimnya dapat wahyu. Klaimnya. Menjadi yang paling menonjol, yang menonjolkan gerakan Ratu Adil gitu-gitu ya? Di Ponorogo misalnya. Tapi di luar itu sebenarnya banyak. Oh, luar biasa banyaknya. Misalnya di Banten sini ada. Di Surabaya itu di Gedangan. Banten ada nggak hubungannya dengan disertasinya Prof. Sartono, kaum petani lain? Ada, tetapi beliau melihat komunitas yang bergerak. Sementara saya kan melihat ini ada orang yang menyatakan transenden. Kemudian setelah mendapatkan transenden, dia mendirikan kelompok. Setelah itu memimpin gerakan. Nah, itulah nabi. Jadi nabi itu siapa? Satu, dia menyatakan diri mendapatkan wahyu atau berhubungan dengan yang di atas. Bentar, rata-rata yang Anda teliti, mereka memang mengklaim bahwa mereka dapat wahyu. Betul. Kalau enggak ya saya tinggal. Kalau Anda nggak, bukan nabi Anda. Bukan nabi, udah saya cari yang lain. Saya, gitu. Jadi mereka terang-terangan ya? Terang-terangan, saya dapat dawuh, dapat sabda, dapat bisikan, dapat ilham. Cakraningrat. Dari Tuhan. Yang kedua, mereka berhasil menarik pengikut atau umat. Jadi kalau hanya klaim sebagai nabi, sementara dia tidak berhasil ngeladenin orang. Udah keluar itu. Saya coret dari daftar saya. Kriteria kedua adalah umat. Kriteria yang ketiga, setelah wahyu, umat, gerakan sosial. Harus ada gerakan sosial. Iya, setelah itu dia menjadi gerakan sosial ya, jadi dan berinteraksi dengan otoritas dan juga berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Lalu ada semangat perlawanan gitu ya? Iya, ada misi yang dibawa untuk mengubah dunia menjadi lebih baik itu. Misalnya di Wonosobo itu ada
Karangkobar, ada daerah namanya Karangkobar. Di situ juga ada Syekh Jumatil Kubro namanya. Wow. Wah, dia mendapatkan wahyu. Pasti bukan nama asli dong, Jumatil Kubro. Ya, itu. gelar lah Julukan, ya. Kemudian mendapatkan wahyu, kemudian memimpin gerakan untuk melawan Belanda berdasarkan wahyu. Jadi dia tidak hanya mendapatkan wahyu, tetapi dia berhasil mengkonsolidasikan power yang dari atas itu ke bawah, ke masyarakat, kemudian menjadi gerakan dan diikuti oleh banyak orang. Dan Belanda ini jelas kuala. Kalau misalnya orang Samin di Blora gitu misalnya? Oh, jelas. Jelas sekali. Samin ini kan sangat sistematis ya. Dia mempunyai ajaran sendiri yang berbeda dengan ajaran yang lainnya. Jadi Nabi itu syaratnya adalah keluar dari mainstream. Keluar dari agama. Dia mendirikan agama baru. Misalnya Samin. Kalau enggak mungkin dia jadi nabi. Udah saya coret lagi. Udah ada nabinya kok agama ini. Ya, enggak ada nabi dua, enggak ada. Nabi ya satu agama gitu ya. Samin ini luar biasa gerakannya. Dan dia menjadi inspirasi. Warisannya sampai sekarang. Sampai sekarang dan dia dibuang kan ke Padang. Dan ajaran itu tetap hidup. Samin ya. 600 itu seluruh Indonesia lah. Walaupun pusatnya tentu di Jawa. Sejak zaman kolonial. Enggak, Jawa itu ada beberapa hotspotnya. Misalnya Jakarta ini hotspot ini. Oh ya? Iya, Manggarai setelah reformasi itu Senen ya. Kemudian Bogor ya. Jawa Barat itu hotspotnya Cirebon, Ciamis ya. Tasikmalaya. Ciamis yang saya tahu ya. Kemudian ini setelah reformasi loh ya mereka ini yang saya bicarakan itu ya. Di Manggarai Jakarta itu kan ada namanya Imam Solihin itu ya, menyatakan sebagai nabi, dapat wahyu, reinkarnasi Bung Karno dan lain-lain itu. Kemudian di Jawa Timur misalnya ada Banyuwangi, Madura ada beberapa gitu ya. Blitar, Kediri, Surabaya. Nah, kita bicara luar Jawa misalnya, Makassar, Palu itu banyak. Kemudian di Sumatera ada Lampung beberapa, Lombok ya. Mereka setelah reformasi karena ada iklim politik yang bebas sekali ya, sehingga berani muncul ya. Jadi rumusnya dalam buku saya terangkan, setiap ada krisis zaman apapun akan memunculkan nabi di Indonesia ini. Misalnya krisis penjajahan, ketika ekonomi itu sangat sulit di era penjajahan, kan kita mengalami krisis beberapa kali era Belanda. Itu muncul orang-orang yang mengklaim jadi nabi. Ya, misalnya terjadi di Sumatera, di Batak, Sisinga Maharaja itu diklaim sebagai inspirasi banyak nabi. Ada Guru Somalaing, ada Raja Mulia Naipospos atau Nasyak Bagi ya. Terus agamanya Parmalim gitu? Ya, itu yang jadi Parmalim. Jadi itu kan ada 3, Parmalim, Ugamo Bangsa Batak, sama Ugamo Putih. Ugamo ya. Ugamo ya. Kemudian di Lombok juga sama ya, di Lombok. Jadi itu zaman Belanda, kemudian zaman kemerdekaan juga sama. Menjelang kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, itu lahirlah banyak nabi-nabi. Dan gini Prof, selalu klaimnya itu selalu transenden ya. Selalu spiritualistik gitu ya, selalu mistis gitu kan. Artinya begini, mereka bukan jadi pemuka masyarakat, entah buat melawan Belanda atau apa, dengan misalnya keunggulan intelektual gitu misalnya kan. Kan semuanya terkait sama spiritual. Spiritual. Ya? Itulah bahasa kita. Itulah bahasa kita. Jadi bahasa itu menunjukkan seberapa kita berbudaya dan seberapa kita berperadaban. Nah, bahasa kita adalah bahasa nabi, bahasa spiritual. Kenapa? Karena itu yang dijadikan alat komunikasi. Nah, kalau di Amerika ya jelaslah mendirikan Macintosh itu, mendirikan Microsoft itu. Tapi kan kita nggak bisa. Bisanya ya klaim saja jadi nabi gitu ya. Kembali ke Pak Mukti Ali tadi, tradisi kita bukan itu. Gitu. Tradisi kita. Kalau zaman sekarang, ya misalnya orang yang mendirikan perusahaan lah, atau mendirikan partai politik ya kira-kira. Untuk mengubah keadaan kita dirikan. Tetapi bahasa ini tidak dimengerti oleh kita. Taunya ya jadi nabi gitu lah. Apa tandanya? Saya dapat keris ini. Malam-malam bukannya dapat keris. Bahkan banyak yang menghimpun wahyu-wahyunya.
Ditulis ya? Ya Dicoba. banyak. Dan itu Nah, kemudian dicoba disebarluaskan gitu ya? ya jelas lah, kan dapat pengikut. Misalnya setelah reformasi ini kan banyak di Malah Banyuwangi. subur ya setelah reformasi. Oh iya kan reformasi Ya, ya. krisis. Krisis dan sejarah politik bebas ya? Ya Termasuk yang artinya radikal ini kan- peluang. Ini Ya, peluang. termasuk yang radikal-radikal, yang miring kan munculnya setelah reformasi. Jadi Ada krisis Hizbut politik, Tahrir dan krisis sebagainya. ekonomi itu juga Selalu- melahirkan nabi. Iya. Tahun 65 kan krisis. Iya. Itu juga banyak melahirkan orang yang mengklaim menjadi nabi. Nah, sekarang ini Subur lagi. ini ya saya yakin akan Artinya lahannya kondusif. kondusif. Ini hujan ini akan jamur akan tumbuh. Iya, iya. Dan saya sudah menemui di Medan ya. Kebetulan saya Baru-baru ini? Oh, iya, baru-baru ini dan sudah menulis risalah bahwa ini butuh diselamatkan bangsa ini. Bangsa ini sedang terpuruk. Jawabannya bukan partai politik, tetapi nabi. Dan itu saya, gitu ya. Dan itu saya. Saya dan kawan-kawan. Dan Bukan yang yang mengklaim lain. seperti itu tidak satu loh ya. Iya. Artinya ini laten ini. Hmm. Tetapi sayangnya respon kita, terutama politik di Indonesia adalah memenjarakan mereka. Mereka dianggap sesat lah. Mereka mengganggu establishment lah. Jadi dengan presiden kayak gitu, Anda kelihatannya yakin bahwa di masa depan ini nggak berhenti. nih. Oh, enggak akan. Walaupun dengan tantangan dipenjarakan, diadili segala macam. Justru membuat legitimasi itu bagian tambah dari. kuat. Oh, Jadi kalau para nabi ini kan rata-rata masuk penjara toh. iya. Justru itu ciri yang penting ya. Oh, Sebelum itu- masuk penjara, belum keren kenabiannya, gitu, bukan? Iya Ini kan? ujian ini Iya. yang harus dilewati gitu ya. Misalnya Pak Musotik atau Bu Lia Eden kan masuk penjara semua. Iya. Nah, begitu juga banyak itu di Cirebon ya, di Manggarai, di sini di Jakarta, di Jawa Timur banyak kan yang Itu ditangkap. bagian dari ciri yang Di penting. Bogor juga ada. Jadi intinya kita itu kaya sebetulnya akan tradisi kenabian ini. Cuma kita tidak cukup apresiatif itu ya. Ini kan kekayaan yang bisa diapresiasi dan jangan-jangan kita itu bangkit dari situ. Nah kan, Insya dari pamer demokrasi kita Mudah-mudahan. kalah. Bola aja nggak bisa kita kan. Jangan-jangan dari kebatinan. Jangan-jangan inilah kontribusi kita kepada dunia. Bahwa kita punya 600 nabi. Oke, terima kasih. Sebetulnya orang Indonesia itu ada yang jadi filosof enggak? Apakah orang Indonesia mampu berpikir gitu loh? Nyanda ini. Ya enggak gitu loh. Ya betul, Indonesia ada pemikirnya. Yang jadi masalah adalah siapa yang menyebut mereka filosof?